البدر علي اللهم صل على سيدنا محمد سلم عليه. يا ذي الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alhamdulillahilladzi akramana bihabibina Muhammad wa adzala atayana bihabibina Muhammad wa ja'alana awailina dakhilina aljannata bihabibina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam ayat suci Al-Qur'an, wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dialah Allah yang telah berikan kepadamu nikmat-nikmat yang zahir dan batin. Dan kita pun juga bersolawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, yang mana berkat Nabi Muhammad SAW kita dijadikan oleh Allah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah umat yang terbaik, paling dicintai oleh Allah yang pernah keluar di muka bumi ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang pernah dikumpul, yang paling pernah ditampilkan di tengah umat manusia. Dan tentunya berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua para nabi, semua umatnya nabi-nabi yang lain tidak diperbolehkan masuk ke dalam surga sebelum Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Bahkan di kalangan yang paling pertama kali membuka gembok daripada surga, yang membuka pertama kali gemboknya surga adalah fuqara'u hadhil ummah, kalangan fakir, kalangan orang-orang fakir miskin daripada kalangan umat ini.
sehingga doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi sumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Ojo salah paham dhisik, rungokno dhisik ta. Matikan aku dalam keadaan miskin. Dan kumpulkan aku di dalam kalangan orang-orang yang miskin. Miskin di sini ini adalah orang yang hatinya tunduk kepada Allah, hanya ngemis kepada Allah. Jadi bukan berarti orang yang tidak kaya, tidak. Sebab Nabi Muhammad SAW adalah orang yang kaya sebenarnya, tetapi beliau memilih jalan untuk melepaskan diri dari berbagai macam belenggu materi duniawi, sehingga beliau yang memilih untuk melaparkan diri, beliau pula yang memilih untuk tidur dengan tempat yang sederhana, pakaian sederhana. Kenapa? Sebab beliau adalah contoh bagi umat ini, al-musyarri'ul a'zam. Sehingga dalam riwayat itu dikatakan ketika para fuqara itu masuk pertama kali ke dalam surga, para malaikat pun heran, kalian siapa? Dibilang, kami adalah orang yang kembali kepada Allah seperti kami dalam keadaan dilahirkan. Lahir enggak punya apa-apa, mati enggak punya apa-apa. Nah, jadi bukan karena kemiskinannya, tetapi dikarenakan dia jadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan memiliki hati yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sholawat dan salam juga tercurahkan kepada beliau dan beserta keluarganya, beserta para sahabatnya, yang mana mereka semuanya adalah pembawa yang menukilkan ajaran-ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang membawakan kepada kita sabda-sabda, kebiasaan-kebiasaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka pula yang mencatat Al-Quranul Karim, mereka pula yang menceritakan bahkan membantu Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak adanya mereka, niscaya agama ini pun tidak akan tersebar. Sebab mereka sendiri sudah dibanggakan oleh Allah, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallah wa ridwana simahum fi wujuhim min atharis sujud ila akhiril ayat. Muhammad adalah utusan Allah, dan mereka yang bersama Nabi punya sifat yang pertama adalah asyidda alal kuffar. Asyidda alal kuffar itu artinya tidak mau dengan konsep akidah yang dimiliki oleh orang-orang kafir, tidak simpatik, tidak condong, tidak menginginkan, tapi juga tidak memerangi, tidak memusuhi selama mereka tidak memerangi dan tidak memusuhi kita. Itu namanya asyidda'u 'alal kuffar. Ruhama'u bainahum, saling rahmat menyayangi satu sama lain, sesama muslim, sebab sesama-sama hambanya Allah, sesama ukhuwah fil Islam, sesama akhi, sesama dalam persaudaraan fi dairatil iman, dalam keimanan. Baru setelah asyidda alal kuffar ruhama'u bainahum, ini dua ciri khas yang utama, baru ditonjolkan engkau lihat mereka banyak ruku, banyak sujud, baru engkau lihat di wajah mereka simahum fi wujuhi min athari sujud, ada bekas tanda sujud, bukan tanda sujud jidat hitam, tetapi yang dimaksud adalah siapapun yang melihat mereka hatinya juga akan sujud dan tunduk malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah mereka idza ru'u dzukirallah. Mereka bila dilihat wajahnya, bila dilihat raut mukanya, akan mengingatkan orang kepada Allah Subhanahu wa taala.
sehingga mereka adalah contoh daripada umat manusia yang mengagumkan kehidupan mereka di muka bumi ini dan memang dibanggakan oleh Allah karena satu, mereka benar-benar memahami konsep tabaiyah, memahami konsep mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang diunggulkan oleh Allah, ciri khas utama daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang pertama kali ketika Allah subhanahu wa ta'ala khabarkan kepada kita tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW, beliau dikabarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Allah pertama ngakui, sungguh benar-benar telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian umat manusia, dari kalangan kalian bangsa Arab. Kemudian ada riwayat bacaan yang mengatakan min anfasikum. Anfasikum artinya dari kalangan yang paling berharga, kalangan yang paling mulia di antara kalian. Dan itu sudah dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya aku dikeluarkan dari pernikahan, aku tidak pernah terlahirkan daripada perzinahan sedikit pun. Ini jelas silsilahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dikatakan bahwasanya semua yang ada pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin. Kalau memang ayahnya dikatakan tidak masuk dalam surga, ngapain anaknya akan diangkat menjadi makhluk paling mulia? Tidak masuk akal, tidak masuk akal. Justru dikarenakan dipilih dari seorang ayah yang dimuliakan oleh Allah, maka lahirlah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau umatnya bisa dapat syafaat, masa ibu bapaknya tidak dapat syafaat? Tidak mungkin dan tidak mungkin. Sebab segala sesuatu telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sifat-sifat yang menonjol, azizun alaihi ma anittum, itu sifat pertama. Rasul itu ikut merasakan pedih daripada kesakitan yang engkau rasakan, ikut merasakan kesakitan, ikut merasakan kepedihan yang engkau rasakan. Harisun alaikum, selalu menginginkan yang terbaik untuk kamu, mengusahakan yang paling bagus untuk kalian. Bil mu'minina raufur rahim. Tidak ditonjolkan di dalam Al-Quran sekedar sholatnya Nabi, sekedar wudhunya Nabi, atau zikirnya Nabi, atau bacaan Qurannya, atau puasanya Nabi Muhammad SAW. Sebab kita dapati beliau ketika sholat fleksibel, ketika berzikir fleksibel, ketika berpuasa fleksibel, segala sesuatunya itu fleksibel. Kanjeng Nabi Muhammad SAW berikan segala sesuatu itu haknya masing-masing. Jadi Islam dikenal dengan akhlaknya. Umat yang menjadi perumpamaan yang dibanggakan oleh Allah adalah mereka yang benar-benar mengembang sifat manusiawi yang luar biasa, yang asalnya tidak pernah ada yang kenal. Yang mengenalkan pertama adalah Islam terlebih dahulu. Sebab misi Rasulullah SAW, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami mengutus engkau hai Muhammad melainkan rahmat bagi seluruh alam semesta. Yang saya hormati segenap para asatid, para kiai, para hadirin hadirat, memang saya dengar tadi sudah mulai dari jam berapa tadi mulai? Maghrib ya? Habis isya apa maghrib? Saya itu malah sebenarnya saya yang paling semangat. Wis ket maghrib wis tak enteni. Cuman saking montore gak ngawang-ngawang. Montore gak tutuk-tutuk, sik buru ape ngawang mandek maneh, ape ngawang mandek maneh, ape ngawang mandek maneh. Sampai saya bilang, wah, bukannya apa-apa.
Soalnya saya juga mikir, orang itu kan ada kegiatan-kegiatannya besok ya, tapi rupanya besok libur semua ya. Meni prei kabeh apa kerja kabeh? Kerja apa prei? Hah? Ojo wara kerja, ndelek rezeki. Ndelek rezeki. Nek sing panjenengan kepingin iku cuman kerjaan, ya kadang dimehi kerjaan, tapi ya durung tentu oleh rezeki. Apa cita-citamu? Ya Allah, ya Rabb, cita-citaku ya Allah, sing penting oleh tuku ya Allah. Berjuang oleh tuku. Ya Allah, saisine ya Allah, dikai tuku saisine. Wis ditunggok tuku nih, pirang tahun gak payu-payu barangi. Percuma. Tapi kalau minta ya Allah, ya Rabb, Engkau memiliki khazainus samawati wal ard. Ya Allah, saya ingin daripada rezekimu ya Allah. Sebab orang itu diajarkan oleh Nabi SAW, mintalah kepada Allah meskipun hanya untuk urusan garam. Minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun sandalmu ada yang putus, engkau enggak punya biaya, minta. Kalaupun engkau dalam keadaan haus, tidak ada minuman, minta. Saya buktikan sekarang. Allahumma a'tina wedang jahe ya Allah. Allahumma a'tina kahwa ya Allah. Ya Rob, kirimono kopi ambek wedang jahe. Oh ndak uteh dari ini. Ya. Gobul, lo itu lihat tuh. Oh berarti salah pesen nih. Iya. Berarti salah pesen. Nggih, sing tak pesen setunggal malih. Sepurane nggih, Pak. Ya Allah, aku kepanasan ya Allah. Kirimono angin-angin ya Allah. Kipas angin ndak ono ya Allah. Ya. Wis ndak ono ya Allah, tisune ndak apa-apa ya Allah. Katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, is'alullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Kabul. Kabul. Masih lagi pasangannya ditunda, enggak apa-apa. Ya. Nah, ini satu pelajaran. Is'alullaha wa antum muqinuna bil ijabah, kata Nabi Muhammad SAW. Mintalah kepada Allah sedangkan engkau betul-betul yakin doamu dikabulin oleh Allah. Ketika kita meminta kepada Allah, harus tahu siapa yang kita ajak bicara, siapa yang kita mintai, itu harus tahu. Jangan asal meminta. Ya Allah, barangku gak bayu-bayu ya Allah, ayo dang bayuno ya Allah. Dia enggak sholat, dia enggak ibadah, enggak sujud, enggak syukur. Jadi ternyata setelah dicek, hijabud doa fi adami syukur. Hijabnya doa dikarenakan manusianya enggak syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab la in syakartum la azidannakum, kalau engkau memang benar bersyukur pasti aku tambahkan, kan begitu. Begitu juga ketika kita di dalam proses bulan Maulid, ini masih bulan Rabiul Awal, masih bulan Rabiul Tsani. Ketika orang mengadakan prosesi Maulid, niatkan pertama adalah mempererat hubungannya dengan Allah melalui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang harus memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam segi hal apapun itu. Jangan pernah terbersit di dalam hati bahwasanya hajatmu lebih besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Terkadang hajat kita menjadi hijab bagi doa kita. Ya Allah, aku jauh iki ya Allah,
kira-kira iso apa ndak lho? Ya apa ndak? Akeh ndak sing ngono? Ya Allah, aku njaluk jodoh wong iku ya Allah. Iku sing ayu iku lho ya Allah. Kepingin dadi jodohku ya Allah. Iso apa ndak Allah ngai? Iso. Ya, tapi apa tangan ya Allah? Telat duwoni aku. Wis dicuput wong wis juput wong liya. Tunggu dan sabarlah. Tapi ketika berdoa jangan pernah mengandalkan hajat dulu sebelum mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Terkadang ada orang mendapatkan resep dari hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Ismullah Al-A'zam, nama Allah yang paling agung. Alladzi idza du'iya bihi ajabah wa idza stu'idza bihi a'adah. Yang mana? Oh iya. Masya Allah, gobul siji-siji. Ya. Kari wedange tok. Nggih. Ya. Nggih. Ya. Didik tidak apa-apa. Ini sambil belajar ini ya, nggih. Sampai endi mau? Ya. Iso dipasang ta, Pak? Saged ta? Saged, iya. Ya, wis, hati-hati. Bengkok engkok rusak lho, hati-hati. Ya. Nyetrum, hati-hati. Lho. Oh. Ada nama Allah yang paling agung. Kalau orang memanggil Allah dengan nama ini nggak akan ditolak. Begitu nama ini disebut, yakin dikabulkan. Ya, wis cukup, sampun. Kalau terlalu nyentrong nanti masuk angin saya. Ya. Sampean pun juga begitu. Ketika minta rizki, sampean sesuaikan dengan kadarnya sampean. Minta rizki banyak boleh, tapi jangan terlalu berlebihan. Bisa masuk angin nanti. Bisa masuk masuk angin. Iki coba rungokno dhisik iki. Kalau minta perlindungan dengan nama Allah yang satu ini, maka kita akan dilindungi. Itu banyak di dalam hadis-hadisnya Rasulullah SAW. Ada yang baca ya Hayyu ya Qayyum, atau melafadzkan ya Allah, atau membaca ya Rahman, atau membaca ayatul kursi, atau baca Yasin, atau baca Al-Fatihah, yang mana semuanya itu dijanjikan oleh Allah lima du'iyalah. Itu tergantung hajat apa yang engkau sampaikan, maka akan dikabulkan oleh Allah. Tapi yang menjadi sisi kesalahan kita adalah kita lebih mengutamakan hajat kita, mengagungkan hajat kita sebelum kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akan dikatakan oleh Allah, aku masih senang mendengarkan doanya hamba ini. Tambah berdoa, ya Allah, sampai ilat iki melentir, sampai itu iki wis ngiler, tetep kok dereng ono ijabai. Satu salahnya, karena engkau kenal kepada Allah hanya melalui hajatmu. Salah. Lalu bagaimana cara yang benar? Cara yang benar adalah ketika berdoa kepada Allah, dawuh Kanjeng Nabi, mulai dengan alhamdulillah. Syukurono Allah Subhanahu wa taala dhisik. Setelah baca alhamdulillah baru bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah baca solawat kepada Kanjeng Nabi baru sebutkan doa. Kemudian diakhiri doanya dengan solawat dan bacaan alhamdulillah. Makanya katanya Rasulullah SAW, jangan engkau jadikan aku ini kaget hirrakib, seperti wadah yang dipakai oleh seorang musafir. Kalau perlu dipakai saja, tidak. Jadikan aku, katanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di dalam doa kalian, di awal, di pertengahan, dan di akhir. Sebab doa yang dikawal dengan dua nama, dengan dua solawat kepada Nabi, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau awal sudah diterima, nggak mungkin yang akhir ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita berdoa kepada Allah, jangan pakai ngatur.
Ya Allah, pokoknya aku kayak ono duit ya Allah. Sing akeh ya Allah. Wis dak ero pokoknya sing penting duit iku ya Allah. Iku tonggoku iku kok iso sugih ya Allah. Iku gelange iku ya Allah, gendreng-gendreng ya Allah. Cincine iku lho ya Allah, Masya Allah. Iku lho. Napa? Montore iku lho ya Allah. Masya Allah iku ya Allah. Kabeh subhanallah. Itu luar biasa ya Allah itu dan lain sebagainya. Ternyata apa? Kalau itu sudah engkau berikan kepada si fulan ya Allah, jangan lupa engkau berikan kepadaku ya Allah. Nek iso cabutan teko wong iku lho. Ojo diatur. Pernah ada seorang ulama dikirimi surat sama muridnya. Ini permasalahan ini begini. Gimana ini? Kok nggak selesai? Terus wali itu apa kerjaannya? Dibilang doa itu permohonan kamu dengan Allah. La tu'allim rabbak, jangan engkau ajari Allah. Kemudian ketika engkau berdoa kepada Allah, selain engkau bersabar, ikutkan selalu dalam keadaan fi khairin wa lutfin wa afiyah. Ikutkan kalimat fi khairin wa lutfin wa afiyah. Ya Allah, saya minta dalam keadaan baik, dalam keadaan lembut, dalam keadaan selamat. Ada satu orang ulama berdoa karena dia nggak punya makanan. Ya Rob, saya kepingin roti bakar sama ikan. Minta sama Allah. Akhirnya dikasih rizki, punya duit, mau beli di pasar. Di tengah jalan lihat dua orang sedang berkelahi, mau dilang sama dia. Malah dia yang kena bogem, dia yang kena pukul, yang satu lari, yang korbannya bilang ini. Justru si ulama ini tadi yang dituduh menjadi apa? Menjadi pelakunya. Akhirnya apa? Dimasukkan ke dalam penjara. Ketika dimasukkan ke dalam penjara, disuguhi di penjara itu, dikasih makanan apa? Sesuai dengan pesanannya, roti panas sama ikan. Loh. Ya kadang dikasih, minta kaya dikasih kaya, minta rizki dikasih rizki. Tapi kalau tidak ada kalimatnya fi khairin wa lutfin wa afiyah, bisa jadi kekayaan kita nanti cuman hanya kekayaan semu belaka. Oleh duit, gak tahu oleh duit, moro-moro oleh duit saem, kesenengan oleh duit saem, mek dinikmati satu malam. Karena saking senengnya oleh duit saem, jingkrak, kepreset kejedot dek. Nah, ini banyak. Kayak saya cerita di Surabaya. Ini boleh dari Sitarjo tadi. Sing Sitarjo diapii dhisik. Ya. Iki dek Surabaya iki kisah nyata. Ada orang itu setiap dia duduk, sing disenengi ku cerita, aku iki ngesir ambek omah iki. Ngene. Kepingin tak tuku omah iki. Ya apa carane? Wes. Aku kok jauh, ya apa carane? Pasti dikabulno ambek Allah Subhanahu wa taala, bakal oleh omah iki. Sampeyan tahu doanya, bakal oleh omah iki. Oleh apa enggak? Akhirnya setelah berapa bulan dia punya kerjaan itu naik, punya duit, semua modalnya dirupakan untuk membeli rumah itu. Dapat enggak? Dapat. Waktu usung-usung angkat-angkat barang mau pindah ke rumah itu, dia biasa paginya berangkat ke kantor. Ketika dia sudah berangkat ke kantor, subhanallah, ada orang nelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Pak, mohon maaf Pak, uangnya panjenengan itu yang mestinya dibayar sama si fulan dibawa lari. Ngamuk. Berdiri dengan teleponnya itu sampai dibanting, ngamuk dia luar biasa. Nggak taunya darah tingginya naik, langsung ambruk blek.
nyawanya jalan. Iki sing kesalahan sebelah dini, sing kesalahan sebelah dini, ya iku mau. Mangkane nek nduwa ya nduwa, ojo atik pamer-pamer. Wis nduwa sing genah, sing akhlak, sing sopan, sing api, sing miskin kali Gusti Allah. Dikai pasti. Tidak mungkin nggak mungkin nggak dikasih. Akhirnya apa? Yang mestinya dia itu pindah ke rumah baru, sore sudah pindah ke perkampungan akhir. Nah, gitu. Paham nggak? Itu. Jadi jangan salah alamat ketika kita berdoa. Sebab Kanjeng Nabi Muhammad SAW memang memilih kehidupan menjadi orang yang miskin. Kenapa memilih demikian? Karena beliau mencetak anak buah, mencetak para sahabat untuk tidak membutuhkan materi duniawi. Jangan terbelenggu dengan apa yang engkau miliki, sehingga tidak akan tergiur oleh rayuan apapun. Dan memang itulah keagungan Islam. Sebab sangat percaya kepada Allah meskipun fasilitas tidak punya apa-apa. Sampai lihat perang Badar, 313 pasukan Kanjeng Nabi, pasukane musuh mek 1000. Katandi 1000 apa 300? Saiki wong Puri Indah ambek Pondok Mutiara tawuran misalkan. Kini 300 kono 1000. Sing menang sing ndi? 300 apa sing 1000? 1000. Tapi dikarenakan percaya, kemudian nyenangkan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manut. Meskipun cobaan itu berat di dalam hidup, tapi manut kali Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Waktu saat derenge perang niku Kanjeng Nabi dawuh, ayo aku jawab pendapatmu. Abu Bakar Siddiq ceramah, Sayyidina Umar ceramah, iki ceramah. Jadi Kanjeng Nabi, ya wis mari. Iki orang muhajirin niki sing melok hijrah kali Kanjeng Nabi niki sampun semerap perjuangannya Kanjeng Nabi. Lah tiang-tiang Ansor iki sing wis janji ya apa ditepati apa ndak? Ngadeg. Ka'annaka ta'nina ya Rasulullah. Oh, ketokane panjenengan niki nakoki awak dhewe Kanjeng Nabi. Ojo kuwatir Kanjeng Nabi. Kita akan jalan bersamamu. Kita tidak akan seperti Bani Israel yang mengatakan idhab anta wa rabbuka. Berangkat hai Musa, engkau dengan Tuhanmu masuk ke kota Mesir. Kita tidak, innaha huna qa'idun. Kita hanya duduk santai-santai di sini. Kita nggak akan seperti itu. Akhirnya senang Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahui umat ini meskipun nggak punya apa-apa tapi setia, nyekeli teman-teman, kepingin nyeneng no Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Akhirnya disenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Dikirim 5.000 malaikat. Para ahli sejarah mengatakan terlihat yang namanya para malaikat itu mereka menggunakan surban kuning. Ojo diartino liyane, ojo diartino liya itu surban kuning. Duduk surbane Golkar Pak, itu Pak duduk. Dikarenakan waktu itu sudah memakai imamah surban kuning, musuh itu sampai bingung. Sahabat itu mau medang gini, kepalanya musuh sudah terpenggal sendirinya. Bantuan siapa? Para malaikat. Siapa yang ngirim? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menang perang Uhud, ya ada kalahnya sedikit. Perang apa? Semuanya dikasih kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Kanjeng Nabi sudah sampai di perang Khandaq, sudah dikepung oleh musuh dari berbagai macam penjuru. Nabi ada batu nggak bisa dihancurkan sama Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan sekarang terbuka istana Persia, dipukul lagi sekarang terbuka istana Romawi. Semuanya kenapa? Yakinnya sama Allah luar biasa.
Jadi memang dipilih begini, akhirnya sahabat itu percaya kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dikasih kemenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngomong kok panjenengan niku ya mesti ngeten. Urip di dunia iki bakal kathah godhoane. Nggih, ojo ribut, ojo bingung. Sing penting sing tetep sing kuat asyidda'u 'alal kufar, sing rahmat ambek semua. Nah, asyidda alal kufar ini bukan berarti kita musuhi, tidak. Nabi mengatakan SAW, orang yang memusuhi orang zimmi tanpa alasan yang jelas sama memusuhi saya. Artinya apa? Jangan ngikut pola ibadahnya mereka. Nah, ngono. Ojo niru pakaiane, ojo niru ibadahne. Awakmu wis duwe ajaran dewe. Jadi karena itulah kehidupan yang indah. Kita ikut kepada Allah, ikut kepada Rasul SAW dengan keyakinan yang sangat luar biasa. Dikasih kemenangan. Baru katanya para sahabat, Sayyidina Anas bin Malik ikut cerita, pernah ngelihat roti itu enak, nangis. Jadi kata murid-muridnya, kenapa engkau menangis? Kalau zaman Rasul nggak ada. Kalau dulu memang orang lapar. Iya, ini roti nggak pernah dilihat sama Nabi SAW. Roti yang, karena apa? Nabi itu selalu makannya roti yang kasar, pokoknya asal ganjel saja. Kadang berapa lama beliau hanya makan kurma dan air. Kenapa? Merasa cukup dengan rezekinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wis pokoknya sampun tadi hamba Allah ini, jangan takut, hidup dimanapun Anda akan bisa. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi keadaan kita semuanya. Tanah Indonesia ini dijaga oleh Allah, dijaga keyakinan kita, akidah kita, semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditambahkan cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan semoga daerah Puri Indah ini insya Allah panjenengan indah di dunia, indah di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah Rasulullah Muhammad Abdullah Yunus bin Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah guru mulia kita Al Habib Taufik bin Abdul Qadir Segaf sampun rawuh nggih. Insyaallah diberkahi semuanya. Allahu a'lam.